Halo, salam jumpa sahabat semua. Apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, kasus tuduhan ijazah palsu yang dituduhkan Rasulullah dan kawan-kawan terhadap Presiden Jokowi kini memasuki fase baru. Jadi Partai Demokrat merasa tersinggung karena ada beberapa konten kreator yang menyenggol Demokrat dan Pak SBY. Ya, saya merasa bahwa tuduhan atau pemikiran beberapa netizen dan konten kreator itu adalah sesuatu yang wajar, yang kemudian muncul secara otomatis dan tentu punya alasan. Salah satu alasannya yaitu pernyataan dari Pak Benny Kaharman. Jadi saya coba putar ulang videonya supaya kita dengar bersama. Ya teman-teman. Oke, baik. Sekarang ini menuju ke Mbak Diska. Mbak Diska, ini kan juga kemudian kenapa Demokrat kemudian disebut-sebut lagi, pernah dikasih clue lah partai biru, partai besar, orang besar, itu satu. Kemudian ada politisi senior dari Demokrat yang menyebutkan bahwa ijazah palsu Jokowi ini ya udah ditunjukin aja ijazahnya. Kenapa sih muncul statement itu dari yang bersangkutan? Demokrat sendiri bagaimana sikapnya melihat soal statement itu? Statement yang mana yang Mbak? Oke, saya bacakan statementnya. Saya dapat informasinya juga ini bahwa politikus Demokrat Benny Kaharman melontarkan sindiran tajam di DPR terkait isu ijazah palsu Joko Widodo, membandingkannya dengan Hakim MK Arsul Sani yang menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka. Kemudian disampaikan juga ini direspons sama Mas Adi Prayitno yang mengatakan bahwa sindiran ini bertujuan untuk mendorong Joko Widodo menyelesaikan isu ijazahnya itu secara sederhana dan transparan. Kita bicara soal yang disampaikan oleh Pak Benny Kaharman terlebih dahulu. Saya rasa Mbak juga harus melihat sendiri bagaimana apa yang disampaikan Pak Benny dan konteksnya seperti apa. Karena yang pertama yang dikatakan Pak Benny tidak pernah menyebutkan nama Pak Jokowi dalam pernyataan tersebut. Itu yang pertama. Tapi soal ijazah palsu dan yang kedua adalah pada saat itu adalah saat balik, sidang balik tentang dosen dan pendidikan, di mana di situ ada banyak sekali sertifikasi dan ijazah palsu, sehingga Pak Benny kemudian menunjukkan bahwa inilah ada salah satu isu. Salah satu isunya adalah sertifikasi dan ijazah palsu tanpa menyebutkan Pak Jokowi yang ada di situ. Tapi ini statementnya nih disampaikan di statementnya nih, saya bacakan lagi. Persisnya begini, ada teman saya hakim dituduh ijazah palsu. Ya sahabat baik saya Pak Arsul Sani, tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli, nggak kayak yang lain. Nah maksud yang lainnya bagaimana? Bagaimana? Kita kembali lagi pada konteksnya. Pada saat itu adalah tentang sertifikasi ijazah dosen dan guru yang saat itu juga banyak sekali kasusnya, sehingga tentu apabila kemudian dikait-kaitkan itu bahkan tidak pernah terlontar sama sekali bahwa itu adalah Pak Jokowi. Jika kemudian itu menjadi isu, itu bukan masalah Partai Demokrat, karena itu adalah bentuknya intermezzo dalam balik dan konteksnya adalah tentang sertifikasi ijazah guru dan dosen. Yang pada saat sehingga kita juga agak bingung kenapa itu lalu kemudian dikait-kaitkan dengan isu ijazah Pak Jokowi. Juga pun apabila kemudian ada yang riuh, itu adalah respon publik yang saat ini juga melihat bahwa isu ini mungkin kemudian berlarut-larut sehingga akan mudah kemudian dikait-kaitkan padahal konteksnya berbeda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya itulah mengapa kita ingin ini segera selesai karena diskursus publik sudah lelah tentang ini. Sekarang kita menuju sebelum ke Mas Roy Suryo, saya mau menuju lagi ke Mas Adi. Mas Adi kayaknya nggak sepakat nih bahwa Pak Benny Kaharman itu maksudnya menyindir Pak Joko Widodo. Mbak Diska tadi bilang alasannya mungkin ini soal para pendidik lainnya begitu berkaitan dengan sertifikasi. Mungkinkah hal tersebut atau mungkin ini Mas Adi aja nih yang bawa ke sana? Mas Adi berbeda nih statementnya kayaknya nih Mas Adi. Saya kira begini, Tisa. Politik itu bicara tentang konteks. Bicara soal polemik ijazah, saya kira tidak akan lahir dalam ruang hampa. Kalau politisi senior itu ngomong ijazah tidak ada kaitannya dengan polemik hari ini, tidak akan ramai. Tapi karena perdebatan hari ini itu adalah sedang mencari kebenaran, kubu Roy Suryo, kubunya Aldo, kira-kira begitu, wajar kalau itu kemudian dikait-kaitkan. Karena selama ini keriuhan akan polemik terkait dengan ijazah ya baru kali ini terjadi. Sebelumnya sekalipun banyak sekali rumor terkait dengan ijazah palsu yang dimiliki oleh seseorang, entah itu S1, S2 ataupun ijazah SMA, ya tidak seramai begini. Dalam hitungan saya ini sudah 11 bulan lamanya terkait dengan ijazah itu tidak berkesudahan.
Tisha. Itulah yang sebenarnya dalam banyak hal kalau saya membaca kecenderungan publik secara umum, yang paling ditunggu itu adalah melodrama, kira-kira jurus apa yang akan selanjutnya itu dimainkan oleh masing-masing kubu untuk membuktikan sebenarnya siapa yang paling valid. Nah, yang kedua, ada kecenderungan juga di kalangan publik bahwa pertarungan ini jangan sampai terjadi islah, jangan remis, tapi harus ada pembuktian siapa yang benar dan siapa yang kalah. Makanya kemarin ketika ada wacana soal mediasi, netizen nggak happy karena ini pertarungannya sudah lama. Jadi karena ini pertarungan lama, jadi harus ada yang menjadi pahlawan, hero, dan kemudian siapa yang kemudian tidak jadi hero, itu kecenderungan publik loh. Oke. Makanya jangan ada remis terkait dengan persoalan ini. Oke, baik. Penjelasan dari Mbak Disika tadi bahwa pernyataan Pak Beni Kaharman itu ditempatkan dalam konteks sidang balik karena sedang membahas undang-undang guru dan dosen. Ya, tetapi kalau kita cermati juga pembicaraan dari Pak Adi Praitno tadi, bahwa pernyataan Pak Beni pun itu lahir dari pernyataan seorang politisi yang kebetulan membaca situasi politik sedang hangat masalah kasus ijazah Pak Jokowi, sehingga kemudian dihubungkan dengan itu. Jadi bukan sesuatu yang lahir dari ruang hampa. Itu kira-kira tadi yang dikatakan oleh Pak Adi Praitno, bahwa pernyataan setiap politisi itu tidak bisa seperti pernyataan orang biasa. Politisi itu dia batuk aja itu sudah ada artinya, apalagi dia mengucapkan satu kalimat itu bisa ditafsir, ada artinya. Makanya saran saya untuk Demokrat, sebaiknya diam saja. Pak Beni diam saja, tidak usah bikin pernyataan lagi. Pak Denny Indrayana sebaiknya mundurlah, tidak usah jadi pengacara Roy Suryo, karena makin menegaskan bahwa Demokrat terlibat. Jadi saya pikir Demokrat kalau mau supaya tidak dianggap oleh masyarakat bahwa Demokrat terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, maka lakukan dua hal. Yang pertama, dari sisi hukum tidak perlu ada pengacara dari Demokrat yang membela Roy Suryo. Itu yang pertama. Yang kedua, politisi Demokrat tidak usah bersuara. Dua hal itu yang harus dilakukan oleh Demokrat. Pernyataan dari juru bicara tadi, Mbak Diska, itu ya saya rasa dia kurang di briefing. Kenapa tidak katakan saja iya memang benar Pak Beni mengatakan itu menyindir Pak Jokowi supaya tunjukkan ijazahnya supaya selesai segera masalah kasus ijazah Pak Jokowi ini. Harusnya begitu dong, gentleman. Jadi tidak usah kayak tadi. Sudah, karena masyarakat sudah pintar. Jadi Demokrat pikir masyarakat ini anak kecil, anak SD yang tidak bisa berpikir waras. Salah. Jadi saya pikir Demokrat mulai sekarang belajar. Jadi Mbak Diska sebelum bikin konvers lah, itu coba pikir matang-matang dulu. Kalau bicara seperti ini, kira-kira masyarakat umum nanti berpikir bagaimana. Jadi tidak usah seperti penjelasan juru bicara tadi, Mbak Diska itu penjelasannya sangat konyol. Dianggap sudah ketemu salahnya tapi masih mengelak, masih mengada-ada. Ngaku aja bahwa iya memang benar. Toh Pak Jokowi tidak tersinggung kok. Toh pengikutnya Pak Jokowi akan malah salut sama Demokrat yang mau terbuka, mau jujur, mau mengusulkan Pak Jokowi supaya segera buka ijazah asli. Kan tidak salah toh. Kenapa seperti itu Demokrat? Jadi saya pikir ini hanya masukan. Saya pakai topi biru, berarti ada unsur Demokratnya.
pakai baju merah, berarti ada unsur PDIP-nya. Saya pernah mendukung dua partai besar ini. Makanya kenapa saya bersuara seperti ini. Untuk kebaikan Demokrat dan PDIP yang katanya Bu Mega mau keluar juga, mau protes juga itu. Tidak usah lah. Masyarakat nanti makin tertawakan Demokrat dan PDIP. Maka sebaiknya diam saja. Diam itu emas. Jadi tidak usah banyak bersuara. Politisi Demokrat yang sekarang ini muncul seperti Andi Arief. Tidak usah banyak bicara. Kalau banyak bicara itu nanti makin menguatkan opini publik bahwa iya benar Demokrat terlibat. Sebaiknya diam saja. Karena dengan diam itu masyarakat akan merasa bahwa Demokrat disenggol pun nggak keluar. Berarti bukan dia. Kan yang dibilang Bohri itu kan bisa siapa saja, tidak harus partai. Mungkin orang tertentu yang punya duit, yang mau nanti maju juga 2029 sebagai capres. Dan kan tidak hanya Demokrat kan, partai lain atau orang lain kan mau maju juga. Jadi bisa jadi Bohri itu adalah mereka, bukan Demokrat. Jadi saya pikir ini adalah saran yang baik buat Demokrat. Mulai sekarang setelah somasi akun YouTube atau beberapa konten kreator yang saat ini sudah dikasih somasi, sudah itu diam. Tidak perlu banyak bikin pernyataan politik. Nanti makin menguatkan opini publik bahwa benar terlibat. Jadi diam saja. Saya pikir ini saran terbaik untuk Demokrat dan PDIP, sebaiknya diam. Kalau diam berarti siapa tahu masyarakat lama-lama berpikir, wah ini bukan, mereka tidak terlibat. Itu saja saran dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih, selamat malam.